Guys, video kali ini agak beda ya, karena gue bakal bahas printer. Ya, ini udah kelihatan bendanya sebesar ini. Nggak biasa banget sih gue nge-review printer, tapi karena ini adalah pengalaman pribadi dan menurut gue penting sih, baiknya ini gue share ya. Jadi ya langsung aja kita mulai. Hai semua, gua Wasa. Jadi ini nggak ceritanya juga sih, emang beneran. Sekitar 2 bulan yang lalu atau ya lebih lah, printer lama gue yang di rumah itu ataupun yang di studio yang biasa gue pakai sehari-hari pokoknya itu rusak. Khususnya di bagian print headnya itu bermasalah. Udah sempat dibenerin sekali 2 kali sampai akhirnya ya udah rusak beneran. Mesti diganti kalau mau, soalnya tintanya tuh walau udah dibersihin hasilnya itu tetap garis-garis, baik yang hitam putih ataupun yang berwarna. Terus pas gue nanya ke tukang servis langganan, biayanya ternyata gile. Ini teman-teman bisa baca sendiri ya, ini beneran. Dan menurut gue tuh kenanya mahal sih. Jadi kayak mending beli baru aja. Waktu itu beli printernya tuh harga 2 jutaan, tapi 2 juta lebih sedikit doang waktu itu gara-gara ada ya cashback lah, kupon lah, kayak gitu-gitu ya. Jadi ya daripada 1,4 mending nambah 600.000 buat beli barunya lagi. Nah tapi gue nggak mau beli yang merek itu lagi. Akhirnya gue nanya-nanya dan gue cari-cari tahu. Akhirnya gue memutuskan untuk beli printer ini, Brother. Tipenya yang DCP T420W. Dia bisa wifi juga, sama kayak printer gue yang sebelumnya. Nah tapi sebelum mutusin beli yang ini, gue tuh nanya sama orang Brother Indonesia juga. Baiknya itu kebutuhan gue kan emang nggak buat kantoran ya, masih tetap buat taruh di rumah, buat print-print ya sehari-hari aja. Dan gue juga butuh yang berwarna, bisa scan. Akhirnya ya kenapa dikasih tipenya yang ini. Nah terus berlanjut dari mereka juga akhirnya ngasih beberapa info yang menurut gue tuh ini layak gue share ke teman-teman. Nah pokoknya terlepas mereka ngasih tahu atau ngasih tipenya baiknya yang mana, gue juga sempat ngeliat review dan juga ngebandingin sama printer-printer dari brothernya yang lain. Nah tapi ya udah akhirnya ternyata emang gue pilihnya ini. Dan awal mulanya karena warnanya hitam sih, jadi kayak kalau kotor itu nggak begitu kelihatan banget. Sedangkan kalau yang sebelumnya itu warna putih, tangan tuh bekas gimana-gimana buka kayak gininya, dia kan ada scanannya juga ya. Ini jadi kayak gampang kotor aja, nyeplak gitu kalau warna putih. Nah ini warnanya hitam. Dan terus ini printernya juga kenanya all in one. Bisa ngeprint pastinya, bisa nge-scan juga, bisa nge-copy juga, plus udah wireless, lengkap banget buat kebutuhan kerja dan juga di rumah. Terus konektivitasnya ini maksudnya bukan cuma wifi aja ya, jadi maksudnya wifi yang ada di sekitar. Nah teman-teman kalau di sekitar nggak ada wifi, mau direct ke handphonenya juga bisa. Caranya gampang banget. Kalau teman-teman pakai handphone, ya udah tinggal di search aja aplikasi Brother ini, baik di App Store maupun di Play Store. Nah, jadi di Android ataupun iOS itu tersedia. Terus ya udah habis install, tekan tombol WiFi di printernya ini, tahan 3 detik sampai akhirnya kedip-kedip, dan ya udah nantinya tinggal ditambahin aja unit printer kita di aplikasinya tersebut. Kalau teman-teman lewat desktop PC ataupun laptop ya tinggal ke setting, bagian penambahan printer atau fax kayak begitulah, kayak begini ya. Dan ya udah sama-sama tinggal di search aja si printernya ini. Balik ngomongin printernya sekarang. Secara fisik ya udah kayak gini lah bentukannya. Kenanya sih gua bisa bilang nggak gede ya, standar aja layaknya printer-printer biasa yang bisa nge-scan juga. Cuma gue sukanya printer ini kenanya tuh ringkas karena ada slot tray-nya tersendiri buat naruh kertasnya yang bisa menampung sampai 150 lembar kertas A4 80 GSM. Kalau teman-teman pakai yang 70 mungkin bisa lebih banyak lagi ya. Dan juga kertas-kertas lainnya dengan ukuran mulai dari A4, letter, A5, A6, sampai kertas foto 4x6 inci. Nah di bagian atas printernya ini ada beberapa tombol juga yang selain WiFi tadi. Terus yang paling atas ini juga yang tadi udah gue tunjukin, kalau diangkat tray-nya ini bisa buat scanner. Dan di bawahnya tray ini buat hasil cetak keluar yang bisa kita expand juga di bagian bawahnya. Terus di bagian bawahnya yang paper out ini bisa dibuka juga, digunakannya tuh kalau misalkan ada kertas yang nyangkut atau istilahnya tuh paper jam. Nah terus masih di bagian belakangnya kayak yang tadi, ini di bagian buat ngecek paper jam di sebelah atasnya ini ada tray yang bisa teman-teman buka lagi, fungsinya buat naruh kertas yang berbeda
jenisnya. Jadi bukan HVS. Kalau misalkan teman-teman mau ngeprint kertas foto bisa, atau kertas yang bisa jadi stiker kayak gini juga bisa. Ataupun ya mau ukuran apa, kertas HVS biasa tapi yang ukurannya juga lebih besar. Sebenarnya bisa juga lewat yang tray yang di bawah. Cuma kan kalau di bawah teman-teman udah ngisinya A4 semua, terus mau ngisi yang letter cuma 1 atau 2 lembar doang, pakai yang di bagian belakang sini. Terus kalau teman-teman mau naruh kabel USB, dia juga bisa, pastinya nggak wireless doang. Cuma posisinya agak unik kok menurut gua. Buat masukin kabelnya itu teman-teman mesti angkat dulu tray yang buat scan-nya, ada kayak kolam gitu. Jadi teman-teman mesti masukin kabelnya lewat situ, dan ya udah habis itu ditutup, aman sih, kabelnya nggak kejepit soalnya ada jalurnya sendiri. Nah terus terkait pemakaian, ini printer tuh udah gue pakai sekitar 1 bulan terakhir ini. Gue udah pakai banyak lah buat mencetak-cetak, kayak cetak invoice, terus SPK kontrak, perjanjian NDA juga ada, tugas sekolah anak juga apalagi, gambar anak juga ada. Maksudnya gambar anak tuh, anak gue tuh suka gambaran yang mereka itu tinggal ngewarnain. Jadi kayak latihan mewarnain kayak gitulah. Terus juga foto gue ngeprint juga, bahkan hasilnya bisa dibilang HD banget menurut gue. Padahal gue ngetes bukan di kertas foto, nih gue ngetesnya di kertas HVS biasa, dan tuh kelihatan kan. Pas pertama kali ini gue liatin ke videografer gue ini, dia sampai bilang, wah, karena ini kertas HVS bukan kertas foto, betul? Nah, ya sampai beberapa skrip-skrip video yang gue print juga pakai printer ini nggak ada masalah sama sekali. Pokoknya printer lama gue yang kemarin rusak itu kan emang gara-gara headnya. Terus juga bisa rusak gara-gara jarang dipakai. Ya jarang ngeprint setiap hari lah, karena memang tergantung sikonnya. Gue ada dokumen kerjaan atau enggak, dan itu emang salah satu resiko head printer bisa rusak ya kalau jarang dipakai. Makanya, nah ini juga masuk nih, gue dikasih tahu juga kenapa pakainya printer Brother yang DCP T420W ini, karena dia tuh punya fitur auto cleaning head yang otomatis bisa ngebersihin print headnya secara berkala. Jadi walaupun jarang dipakai, nanti ke depannya dia tetap bisa bersihin secara otomatis dengan syarat ya masih nyolok aja gitu loh. Cuma ya kalau teman-teman mau bersihin headnya juga secara manual, nggak usah auto gitu, ya gampang juga, tinggal lewat aplikasinya. Ini ada satu sentuhan atau satu tap aja kayak begini. Pokoknya dalam prakteknya buat gue printer ini tuh kenanya memudahkan banget. Dan setelah gue hitung-hitung sendiri, biaya operasional gue juga buat ngurus-ngurus print-print kayak begini jadinya makin irit daripada kita mesti ke tempat printer kayak Snappy kayak gitu. Ya pokoknya kalau flashback lagi tadi ke belakang ya, yang gue beli printer tuh 2 jutaan karena ya nyari wifi juga, terus servisnya kenanya 1,4 juta. Ya udah balik lagi, mending gue beli baru lagi yang ini, yang mana dia pakai print head juga, cuma kenanya tuh kalau ngomongin kerusakannya kayaknya secara logika harusnya lebih minim, karena kan ada fitur auto cleaningnya. Kenanya tuh awet, soalnya ya ini tuh dalam waktu sebulanan juga gue pakai ini printer, batas tinta yang berkurang itu kayak masih sedikit banget gitu loh, jadi belum berkurang banyak banget. Padahal gue tuh udah nyetak ya lumayan banyak lah. Sedangkan kalau gue dikasih tahu infonya juga, ini kapasitas cetaknya ini printer ya, nih gue ambil contohnya aja deh. Ini tintanya mana, satu lagi warna biru. Bentar. Kan tintanya dapatnya gini nih, dapat 4 macam ya, hitam sama yang warna 3 ini. Ini kalau teman-teman yang warna hitam aja, yang hitam putih 97,2 mili, dia tuh bisa cetak sampai 7.500 halaman. Sedangkan kalau yang berwarna ini tuh warna 48,8 mili, hampir 50 mili, yang hitam hampir 100 mili. Baik lagi, yang warna ini tuh bisa mencetak sampai 5.000 halaman full color kertas A4. Wow, ya itu klaimnya mereka sih, gue belum buktiin banget. Cuma dengan pemakaian gue yang sebulan ini, ya gue percaya aja sih. Nah pada saat gue syuting sekarang, ini gue sekalian dikasih tahu juga sama tim Brother Indonesia, kalau teman-teman tertarik juga pengen jajan atau nambah atau ganti ke printer Brother juga, ini saat yang tepat banget. Soalnya si Brother ini tuh lagi ada promo Extra Ink Vaganza, bisa dapat 1 set tinta gratis kayak yang tadi udah gue tunjukin. Dapat 4 botol, lumayan banget. Soalnya kalau beli sendiri harganya 560.000 satu setnya tuh. Dan promonya ini berlaku untuk tipe printer DCP T420W ini yang kayak gue pegang sekarang, yang lagi gue review, dan juga tipe DCP
T426W. Jadi beda 20W sama 26W aja. Nah, ini promonya berlaku tanggal 1 Juli sampai 30 September 2025. By the way, ini tuh tinta set bonusnya tadi itu tidak langsung dapat ya, melainkan teman-teman tuh harus klaim dulu. Nah, cara klaimnya kayak gimana? Gampang banget, gue tampilin di sini. Dan juga ada kondisi-kondisi di hari tertentu yang mana teman-teman kalau klaim itu baiknya di weekdays aja. Nah, yang weekend gimana? Baca aja di deskripsi di bawah, biar gue tambahin, teman-teman bisa baca lebih lengkap lagi. Oke, printer ini harganya tuh emang lebih mahal daripada printer gue yang sebelumnya, 2-3 jutaan kecil. Tapi ya balik lagi, buat gue nggak apa-apa, karena beli sekali dan dipakainya gue yakin sih ini bakalan lebih awet ketimbang printer tinta cair seperti biasa. Terlebih yang kayak punya gue kemarin. Soalnya Brother, ini tuh juga ngasih garansi sampai 3 tahun atau setara 30.000 halaman lamanya dengan dukungan 225 service center yang tersebar di 99 kota di Indonesia. Oke, jadi kesimpulan dari cerita gue kali ini setelah gue pakai printernya untuk segala macam ngeprint ya, dari mulai cetak invoice, tugas sekolah anak, gambar anak, cetak foto, sampai akhirnya skrip video dan yang lain-lain. Brother, DCP-T420W ini bener-bener gue bisa bilang bikin hidup jadi nambah lebih gampang. Dan kantong juga hitungannya kalau dihitung-hitung ya lebih aman. Jadi kayak bikin cetak tuh cetak banyak gitu maksudnya, ya siapa takut gitu loh. Udah wifi juga all in one, hasil kualitas cetaknya juga tajam, HD lah kenanya, awet juga dan minim drama perawatan. Bahkan saking gampangnya lewat aplikasinya ini, even bini gue aja tuh, istri gue sendiri bisa ngecetak foto tiap dapet tugas-tugas dari sekolah. Kalau misalkan gue lagi nggak di rumah, lagi nggak ada laptop, jadi bisa langsung dari handphonenya. Apalagi sekarang tuh kan kayak yang tadi gue bilang, lagi ada promo ekstra tinta gratis, jadi makin apa ya, makin untung lah kenanya. Cocok banget buat dipakai di rumah atau sekedar kantor-kantor kecil, yang mana kenanya kalau di hashtagin, untung ada Brother. Dan yaudah pokoknya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.